dahulu. Nah, siapa di sini yang ingin membantu ibu memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Ornes. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa, beragama, dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai untuk mengetes konsentrasi kalian, ibu punya ice breaking nih. Nah, namanya itu buah konsentrasi. Nah, jadi ibu jelaskan dulu ya gimana itunya. Jadi kalau ibu menyebutkan apel, kalian menyebutkan angka 1. Kalau ibu menyebutkan pisang, kalian menyebutkan angka 2. Kalau ibu menyebutkan anggur, kalian menyebutkan angka 3. Bisa dimulai, bisa dicoba. Kita coba dulu ya. Apel 1. Anggur 3. Apel 1, 3, 1. Ya, kita mulai ya, mulai dari sekarang. Pisang 2. Apel anggur 2. pisang apel 2. Oke, udah konsep ya. Nah, oke, kita hari ini akan melakukan kegiatan layan klasikal yang dimana berdasarkan hasil need assessment kalian di minggu lalu, ibu lihat banyak sekali anak-anak sekalian itu mengalami kurang kepercayaan diri karena disebabkan oleh pengelolaan emosi yang buruk dan tidak percaya diri gitu ya. Nah, di kegiatan ini ibu akan menyampaikan bagaimana tips and trik meningkatkan percaya diri melalui pengelolaan emosi dan pengembangan potensi diri. Nah, ini tuh untuk bertujuan untuk kalian tuh tahu gimana nih caranya biar aku tuh percaya diri, biar aku bisa mengelola emosi aku. Nah, itu tujuannya. Nah, dan di selama kegiatan ibu minta kalian itu untuk menyampaikan semua pendapat dan ide kalian itu secara sukarela ya. Tidak boleh mengkritik pendapat temannya. Semuanya itu sama gitu ya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semuanya sama. Jadi ibu tegaskan lagi, tidak boleh mengkritik punya temannya. Oke, semuanya siap? Siap. Oke, mulai ya. Oke, kita langsung saja. Nah, kepercayaan diri. Nah, menurut kalian apa sih kepercayaan diri itu? Ada yang bisa bantu ibu? Oke, silakan Nazra. Percaya diri itu yakin pada kemampuan diri sendiri, Bu. Ya, betul sekali ya. Kondisi di mana kita itu yakin pada diri kita sendiri ya, tidak ragu. Nah, kita bisa lihat di sini di pengantar percaya diri. Itu ada suatu keyakinan pada kemampuan diri untuk menghadapi situasi tertentu. Nah, kira-kira nih kalau ada percaya diri, ada tidak percaya diri. Nah, siapa di sini yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan bagaimana tidak percaya diri? Saya, Bu. Oke, silakan Anes. Kalau menurut saya, kurang percaya diri itu kembali ke percaya diri tadi, Bu. Yaitu ketika kita tidak berani atau tidak yakin dengan kemampuan kita. Ya, betul sekali. Tidak berani ya, tidak yakin pada kemampuan kita dengan diri sendiri. Nah, oke, di sini ibu ada punya video nih. Ibu akan menampilkan video. Oke, kita langsung saja ya. Mohon disimak ya, anak saya. Misalkan, Bu. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Aduh, aku ingin menjawab soal itu, tapi takut salah. Ya bisa, Bu. Hasilnya 60. Ya benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Andi sudah pulang? Iya, Bu. Kenapa wajahmu lesu? Tadi di sekolah ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Hei Biji, apa kau akan tunggu di sebelahku? Tidak, aku takut tunggu. Kenapa harus takut? Aku
Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh, sedangkan biji 1 pun menumbuhkan tunas. Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar, sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya Bu. Baiklah Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Nah, siapa di sini yang pernah mengalami kondisi seperti Andi tadi? Saya Oke, boleh kita ceritakan kepada teman-temannya? sama persis kayak Andi tadi Bu. Jadi saya kurang percaya diri pada saya tahu jawabannya dulu waktu SD. Akhirnya saya itu kelihatan dari kelas sama guru padahal saya itu juga bisa. Iya, kita juga pernah ya mengalami itu dan kelihatan pasif oleh gurunya ya. Nah, kira-kira nih siapa juga yang dapat menyimpulkan di video tadi? Apa yang bisa diambil? Saya Bu. Oke, silakan Muni. Yang bisa saya ambil dari video tadi menurut saya itu Bu, jangan takut mencoba. Kalau kita takut kita kehilangan banyak kesempatan. Iya, betul sekali. Terima kasih ke Muni. Beri dulu apa tuh Muni? Oke. Kita lanjut ya. Mengapa percaya diri itu penting? Di sini siapa yang bantu Ibu untuk membaca di depan? Saya Bu. Oke, silakan Nazar. Karena yang pertama membantu tampil berani di depan orang lain, kemudian yang kedua memudahkan dalam belajar dan meraih prestasi, yang ketiga meningkatkan relasi sosial, dan yang keempat membuat kita lebih siap menghadapi tantangan. Ya, terima kasih Azan. Nah, jadi percaya diri itu penting ya. Nah, yang pertama itu untuk membantu kita tampil berani di depan orang lain. Nah, ketika kita percaya diri, kita akan tahu banyak hal. Kita akan bertanya kepada orang, kita akan mudah untuk presentasi, kita lancar untuk presentasi dan kita akan selalu percaya diri di depan banyak orang, tidak takut untuk dijudge ataupun diomongin gitu ya. Nah, terus yang kedua memudahkan dalam belajar dan meraih prestasi. Nah, yang ini tadi, ketika kita percaya diri, kita itu percaya gitu pada diri kita untuk bertanya, untuk mencari banyak hal gitu ya. Nah, dan yang ketiga itu meningkatkan relasi sosial. Nah ini tuh kalau kita percaya diri, kita akan punya banyak teman, tidak akan canggung dengan orang lain ya gitu. Terus yang terakhir itu membuat kita lebih siap menghadapi tantangan. Nah, kita percaya bahwa oh aku nih bisa gitu, aku sudah mengalaminya di pengalaman masa lalu, jadi aku bisa gitu ya. Lanjut, peran emosi terhadap percaya diri. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada emosi negatif ya. Takut, cemas, minder. Nah, itu bisa menurunkan kepercayaan diri kita karena emosi negatif itu tadi. Dan yang kedua itu emosi positif, tenang, bahagia, optimis gitu. Nah, itu juga memperkuat rasa kepercayaan diri kita. Nah, ada nih tipsnya dari Ibu kalau gimana cara mengelola emosi dengan baik. Nah, yang pertama itu tarik nafas dalam-dalam, refleksi. Bisa kita coba? Nah, kita tarik nafas ya. 1, 2, 3, tarik. Tahan, hembuskan. Oke, nah jadi itu ya kalau misalnya kita panik, cemas, kita bisa melakukan refleksi pernapasan supaya pikiran kita itu lebih tenang. Nah, dan yang kedua itu alihkan perhatian ke hal positif. Misalnya nih mengingat pengalaman yang bikin kita itu
bahagia, senang gitu ya, alihkan ke hal yang positif. Nah, dan yang terakhir itu ceritakan pada orang yang percaya, berbagi cerita gitu ya, supaya kita itu lega gitu ya. Nah, di sini siapa nih yang sering curhat sama temennya kalau dia merasa cemas? Oh iya. Jadi kita kayak lebih plong gitu ya kalau sudah cerita sama teman kita itu, meskipun kita tidak meminta solusi, meminta didengarkan saja itu sudah cukup baik. Nah, terus di sini mengenali potensi diri kita. Nah, di sini siapa nih yang tahu potensi? Oke, silakan Mamita. Jadi potensi itu skill, kelebihan, kemampuan yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi ya betul sekali ya Mamita ya, kemampuan yang ada di dalam diri kita ya, yang bisa kita kembangkan agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, contohnya itu bakat seni, kepandaian akademik, olahraga, dan lain sebagainya. Hal yang positif ya semuanya. Nah, di sini tuh ada langkah mengenali potensi diri kita. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Ya. Oke, silakan kamu nih. Jadi dimulai dari langkah mengenali potensi. Langkah mengenali potensi. Yang pertama, refleksi diri. Apa yang saya bisa? Yang kedua, minta masukan dari orang lain. Dan yang ketiga, coba hal-hal baru. Ya, betul sekali ya. Kita tanyakan pada diri kita, apa yang saya bisa, apa yang saya inginkan gitu ya. Nah, yang kedua itu meminta masukan dari orang lain. Ini juga penting ya untuk kita, karena kita bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk potensi kita, jauh lebih mengenal siapa diri kita ya. Dan yang terakhir itu adalah coba hal-hal baru. Nah, jadi zaman sekarang itu ya banyak sekali ya di era digital ini. Nah, jadi anak-anak semua itu bisa belajar melalui teknologi yang ada gitu ya. Nah, tips dan trik percaya diri. Nah, ini kita bisa lihat ya tips dan trik dari Ibu. Yang pertama itu berpikir positif terhadap diri sendiri. Nah, berikan afirmasi positif pada diri sendiri bahwa kita bisa, kita mampu gitu ya untuk menghadapi situasi yang ada. Yang kedua itu tampilkan bahasa tubuh yang percaya diri, senyum, smiling. Jadi ya kita tuh kalau kita presentasi ataupun tampil di depan banyak orang, kita tuh harus senyum ya. Itu menandakan energi positif dalam diri kita, sehingga orang bisa tahu bahwa oh dia ini berani gitu ya. Orang dapat menyimpulkannya ya, karena energi positif yang terpancarkan. Tegak, kontak mata. Nah, kalau kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita terus melihat kontak mata mereka, biar tidak dikira tidak sopan gitu ya. Kalau misalkan orang bicara depan kita, tapi mata kita itu kemana-mana, itu kesannya tidak sopan. Nah, betul sekali. Nah, fokus pada kekuatan diri, bukan kelemahan. Kita tahu ya bahwa setiap orang itu memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, jadi kita fokus pada diri, fokus pada kekuatan diri kita, kekuatan untuk kita tumbuh, kekuatan untuk kita berkembang gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kelemahan itu tidak kita perhatikan. Nah, dengan kelemahan, justru dengan kelemahan ini kita tahu banyak bagaimana potensi diri kita. Nah, jadi keempat, yang terakhir itu berlatih dan mencoba hal baru secara bertahap ya gitu. Nah, jadi kita bisa membuatkan planning latihan yang ingin kita coba misalnya. Misalnya tuh kita mau menjadi content creator ya gitu. Nah, kita bisa tampilkan, kita bisa melakukan latihan berbicara gitu. Kalau misalkan masih belum bisa, kita bisa taruh teksnya itu di depan kamera dan lain sebagainya. Terus juga dengan konsisten ya gitu ya, secara bertahap. Nah, itu termasuk contoh berlatih dan mencoba hal baru. Oke, sudah selesai. Oke, jadi di sini Ibu punya kegiatan yang seru nih, namanya itu pohon percaya
percaya diri. Jadi ibu akan membuatkan pohon. Sebentar ya. Enggak, hanya sertifikat penemukan dari evaluasi yang penemukan. Oke, selama yang ibu sampaikan tadi semuanya paham? Paham. Ini kita masuk kegiatan selanjutnya ya. Gue akan bikin pohon. Pohon itu terdirinya dari apa aja sih? Yang pertama apa? Akar. Oke, akar. Yang kedua? Terakhir? Ranting. Cabang pohon. Daun. Buah. Buah, betul. Bunga buah. Putih. Yang putih namanya. Itu pohon apa? Putih. Apa? Pohon apa itu? Ini pohon percaya diri. Pohon percaya diri. Ya, pohon beringin. Tapi kita refleksikan, kita analogikan dengan pohon percaya diri. Pohon itu terdiri dari 2 cabang. Nah, jangan terlalu ya. Nah, jadi Ibu akan jelaskan nih gimana kita bahwa kegiatan ini. Jadi akar itu adalah penyebab kita merasa tidak percaya diri. Bisa dimengerti? Akar adalah penyebab. Dan batang adalah perlakuan yang kita tunjukkan. Bisa dipahami? Misalnya ketika saya gugup, saya akan menunduk gitu ya. Saya akan malu. Nah, paham? Nah, dan ini kan ada 2 cabang, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, yang dimana kita bisa analogikan daun ini adalah cara untuk kita mengatasi rasa-rasa tidak kurang percaya diri, gitu, paham? Nah, itu ada 2 cabang. Nah, itu berarti ada 2 cara, yaitu dengan cara pengelolaan emosi itu di sebelah kanan dan pengembangan diri itu di sebelah kiri. Nanti Ibu akan kasih sticky note. Kalian akan menuliskan strategi-strategi apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri. Oke? Oke. Nah, kita mulai dari akar dulu nih. Apa sih penyebab kepercayaan diri itu? Pengalaman, oke. Pengalaman masa lalu. Terus? Lingkungan, kenapa tuh lingkungannya? Lingkungan toksik? Ya, betul. Lingkungan toksik itu kayak mengejek gitu ya. Terus apa lagi nih? Masih banyak loh penyebabnya. Tuntutan dari apa dulu nih? Orang tua. Kenapa kita bisa tidak percaya diri karena tuntutan orang tua? Jadi dibanding-bandingkan kok. Oh iya, betul, dibanding-bandingkan ya, dibanding-bandingkan. Iya, dibanding-bandingkan. Selalu perfect, harus yang perfect. Pak? Apa lagi? Takut salah. Takut salah, betul. Takut salah. Nah, jadi yang semua disebutkan oleh anak-anak tadi itu adalah penyebab faktor penyebab rasa
tidak kepercayaan diri. Nah, ketika kalian tidak percaya diri, kalian akan menunjukkannya seperti apa? Gugup, ya. Gugup cemas, ya, betul. Tremor, ya, tremor. Tidur. Tremor. Apalagi? Menunduk. Keringat dingin, menunduk. Keringat dingin. Ngomong belepotan tuh. Apa? Ngomong belepotan. Ngomong belepotan, ya betul. Lagi Bu. Menangis. Ya. Tapi nggak pernah menangis. Iya Bu. Kenapa? Karena Percaya diri. percaya diri. Menangis. Jadi nggak kita pernah nangis ya. Terus apa lagi nih? Satu lagi nih, meminta satu lagi yang pernah kalian alami aja. Apa? Sesak nafas. Siapa yang pernah sesak nafas? Mulas, iya. Ibu juga pernah sih mulas karena tidak percaya diri. Mulas siapa yang nggak tahu kenapa? Mulas. Itu reaksi. Ya. Jadi ini semua itu adalah reaksi alami dari tubuh kita ketika kita tidak merasa percaya diri ya. Cemas, gugup, tremor, keringat dingin, menunduk, menangis dan mules. Nah, yang paling sering terjadi pada ibu itu adalah mules ya. Nah, oke, kita mau lanjut ke kegiatan selanjutnya ya, yaitu dengan menuliskan strategi bagaimana kalian mengatasi rasa ketidakpercayaan diri tadi. Ada 2 tadi ya. Yang pertama apa? Ya, yang kedua? Nah, betul. Pengelolaan emosi dengan pengembangan diri. Jadi ibu akan memberikan 2 sticky note. Nah, yang dimana masing-masing itu kalian menuliskan. Nah, ini ya. Ini sebelah sini pengelolaan emosi dan sebelah sini pengembangan diri. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi setelah kalian sudah menuliskan itu semua tadi, tempelkan sesuai dengan arahan ibu tadi. Sebelah kanan itu pengelolaan emosi dan sebelah kiri pengembangan diri. Paham ya? Oke, itu langsung bagikan ya sticky note-nya. Setiap kelompok mendapatkan 2 sticky note dan menuliskan masing-masing yang telah ibu jelaskan tadi. Iya, satu kelompok dapat 2 sticky note, terus masing-masing tulisnya. Terus ini 2 Oh, ada sendiri ya, Mbak Nadia. Terima kasih. Apa? Belajar depan kaca. Itu Mbak Nadia. Aku nanya namanya Mama. Kamu sering pulang? Oh iya, kayak belajar depan diri. Tapi dengan cara pengembangan diri. Komunikasi. Iya, ada komunikasi latihan di depan kaca. Semuanya sudah paham kan apa yang disampaikan tadi? Paham, Bu. Ya, oke, sekarang silakan kerjakan masing-masing ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan semua pendapat dan ide kalian, oke? Oke, Bu. Ngomong aja.
Kau ini terbalik. Gimana nih pengen baik ya. Bu, yang harus terbalik bu. Bikin lain aja. Ini dan ada yang saya bisa itu. Jangan jadi penerima. Kau sini. Semuanya ada di sini kan? Ada apa? Apa? Oh ya. Gak apa-apa terus biasa jadi. Apa nih? Mana nih? Jadi baca dulu. Coba. Kasih jalan. Udah bu. Sudah, sebentar ya teman-temannya masih ada yang belum tunggu ya. Biar barengan. Pengembangan diri, pengembangan diri dan pengelolaan emosi. Cuma itu aja. Sudah, semuanya sudah. Oke, sekarang kelompok siapa yang ingin menentukan duluan? Ya udah kita mulai dari 3 ya, karena selalu pertama. Oke, sana kelompok 3 tempelkan. Oke, lanjut kelompok 2, silakan tempelkan kelompok 2. Nah iya. Kelompok 2, silakan maju. Oke, tempelkan di daun ya, bukan di cabangnya. Iya bu. Sebelah ada apa bu? Coba apa? Ini kasih sendiri. Kuning, kamu balik kuning. Oh iya bu, maaf bu. Oke, lanjut kelompok. Kenapa jatuh? Oke, lanjut ya kelompok 1. Nah, kalau dari kelompok 3 itu cara pengelolaan emosinya tuh gini, caranya tuh dengan mencari dukungan dari orang terdekat. Nah, di sini ada yang sama jawabannya? Enggak bu. Enggak ya, kelompok 3 ya, bagus sekali ya kelompok 3. Nah, terus kita lanjut ke pengembangan diri. Kalau kelompok 3 itu meningkatkan komunikasi, ya betul sekali, mantap sekali ya. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik itu kepercayaan diri kita itu meningkat dengan level max. Nah, kalau kelompok 2 itu ada berpikir positif. Nah, ini umum ya, umum terjadi ya, dan cara yang paling mudah untuk mengatasi ketidakpercayaan diri. Lanjut kita ke pengembangan diri. Kalau untuk kelompok 2 ini berlatih mengembangkan kemampuan. Ya, betul sekali. Berlatih mengembangkan kemampuan ya, kita bisa mengasah skill kita gitu ya, biar kita tuh percaya pada diri kita. Oh, aku bisa gitu. Terus yang kelompok 1, kelompok terakhir. Nah, yang kelompok 1 nih beda nih, memberikan afirmasi positif gitu ya. Terus menerima kekurangan diri, ya betul sekali ya. Kita paham dengan kekurangan diri kita, terus kita juga tahu nih kemampuan diri kita. Nah, itu salah satu bentuk menerima diri dengan baik. Sadar diri bu. Iya, betul, sadar diri, betul sekali ya, Din. Nah, pengembangan diri kalau kelompok 1 tadi belajar dari kesalahan. Wow, betul sekali, belajar dari kesalahan. Tepuk tangan dulu. Itu quote ya, karena ada quote yang bilang guru terbaik adalah pengalaman.
ke cara mengatasi ketidakpercayaan diri itu sendiri. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi di sini kalian udah tahu ya apa saja itu penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana bentuk dari ketidakpercayaan diri semua. Jadi di sini ibu akan memberikan, ini ibu punya lembar kerja pribadi atau LKPD. Jadi ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian untuk menjelaskan, untuk menjawab semua pertanyaan di sini. Nanti ibu minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan, mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada punya bukan. Ibu, Ya, bentar. Boleh silakan. Gak usah ke kantin ya. ya Bu. Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan yang mulai dari sekarang. Durasi waktu 5 menit ya. Kelompok 3 ada kesulitan. Enggak ya. Kelompok 2 kayaknya baik-baik saja. Lalu so fun. Sudah? Sudah? Belum. Oke, tunggu dulu ya. Waktunya masih ada 2 menit lagi. Oke, waktunya udah habis semuanya. Silakan perwakilan dari kalian yang ingin mempresentasikan. Ibu cuma minta 2 orang saja. Sukarela ya. Oke, Dinda, boleh Dinda. Berdiri Dinda. Tuliskan 3 kata yang berhubung pikiranmu ketika mendengar kata percaya diri. Tapi padanya berdasarkan kehidupan umum dan mengenali diri sendiri. Coba ingat pengalaman ketika kamu Ya cuma 2 atau 3 soal aja. Menurut kalau Dinda sudah cukup? Cukup. soal aja. Ya. Oke, makasih ya Dinda. Dengan apa tadi? Berani tampil. Dinda tadi jawab berani tampil ya. Terus siapa lagi yang mau? Saya Bu. Yang lain Dinda sudah tadi. Yang lain ayo yang lain. Ayo. Berdiri. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Oke, silakan. Coba ingat pengalaman ketika kamu merasa kurang percaya diri. Apa situasi yang terjadi? Minder. Lalu emosi apa yang kamu rasakan? Gelisah dan cemas. Bagaimana reaksi tubuhmu saat itu? Gemetar dan tremor. Oke, terima kasih ya Om Nes. Ibu harap jawaban kalian itu benar-benar apa yang kalian rasakan ya. Jawab dengan apa yang kalian rasakan. Nah, jadi penting sekali ya untuk kita itu untuk memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena itu bisa meningkatkan potensi diri kita.
sebelum Oke, bagus sekali ya dari perwakilan anak-anak semua tadi yang sudah mempresentasikan jawaban itu bagus semua ya. Nah, Ibu harap apa yang kalian kerjakan itu, apa yang kalian isikan itu benar-benar dari dalam diri kalian sendiri ya. Oke. Oke, bisa kita simpulkan bahwa kepercayaan diri itu sangat penting ya bagi seorang individu. Karena apa? Karena dengan percaya diri kita bisa meningkatkan potensi diri kita dengan jauh lebih baik. Kalian pernah dengar nggak quote gini nih, isi quote itu seberapa banyak kesempatan yang hilang karena kamu malu? Pernah? Itu menandakan kalau kita malu kita akan kehilangan banyak kesempatan dan banyak hal-hal yang menarik gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, Ibu minta kalian untuk mengisi lembar evaluasi. Nah, yang dimana lembar evaluasi ini bisa kalian kerjakan di rumah dan besok pagi atau besok siangnya dikumpul dengan satu orang ketua kelas misalnya, kumpulnya itu di ruangan Ibu ya. Bisa dimengerti? Oke. Bagikan ya. Iya, nggak usah. Saya orang yang jadi orang sesuai. Saya Nah, sebelum kita benar-benar mengakhirinya nih, Ibu minta satu orang untuk menyampaikan pesan dan kesannya secara singkat selama kegiatan ini. Siapa yang mau? Oke, silakan Azza. Boleh berdiri Azza? Oke, baik, untuk pesan dan kesan kegiatan kita hari ini seru, materinya juga bagus banget dan kita dapat pengetahuan baru bahwa percaya diri itu sangat penting dan ice breakingnya tadi juga seru. Oke, terima kasih ya Azza. Nah, Ibu juga ucapkan terima kasih ya kepada kalian karena telah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir dengan antusias yang sangat semangat. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi minggu depan itu kita akan melakukan kegiatan yang sama dengan Ibu akan memberikan topik itu cara memanajemen waktu di hari yang sama, jam yang sama. Bisa? Bisa. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Karena kita mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Di sini siapa yang ingin memimpin Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita ini? Doa. Ayo. Oke, silakan Ramya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baik kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Ibu ucapkan kepada kalian semua. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini berguna untuk hari ini dan untuk masa depan.